Karen dan Brian sedang bersenang-senang di pesta Halloween. Dua orang wanita mengomentari Karen yang tampak montok. Dia memang sedang hamil dan masih menyempatkan diri untuk berpesta. Tiba-tiba perutnya terasa sakit dan dia baru sadar mungkin dia akan segera melahirkan. Dia memanggil Brian untuk membawanya ke rumah sakit. Jadi mereka pergi ke rumah sakit lengkap tanpa ada kesempatan untuk melepas kostum mereka. Di ruang persalinan, Karen berkata kalau ini belum waktunya dia melahirkan karena kehamilannya baru 3 bulan. Tetapi dokter berkata kalau anaknya sudah siap untuk lahir ke dunia. Dan akhirnya bayi tersebut, Jack, lahir. Dokter melakukan tes kepada Jack, dan mengatakan kepada Karen bahwa Jack mempunyai penyakit langka, sehingga dia tumbuh 4 kali lebih cepat dari manusia normal. Orang tuanya tidak mempercayai hal ini. 10 tahun kemudian, beberapa anak kecil sedang mengintai rumah, katanya di rumah tersebut ada raksasa. Jack melihat mereka dari jendela dan tidak berani menampakkan dirinya. Selama ini, Jack belajar di rumah bersama gurunya, Lawrence. Jack menakuti anak-anak itu dengan melemparkan mata buatan yang dilumuri lendir. Lalu dia berlari dan terjatuh, lalu menangis. Lawrence berusaha menghiburnya, tetapi Jack kemudian tidak sengaja merobek celana gurunya, dan keduanya pun tertawa. Rupanya karena kondisi tersebut, Jack berusia 10 tahun tetapi dia mempunyai badan seperti berumur 40 tahun. Melihat kondisi Jack yang tidak dewasa akibat dari belajar di rumah, Lawrence menyarankan Jack untuk mendaftar sekolah. Karen tidak setuju karena kondisi Jack yang demikian, tetapi Lawrence berkata ini adalah demi kebaikannya. Karen kemudian bertanya kepada Jack setelah bermain kejar-kejaran dengannya, dan memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah. Suatu pagi, Jack terlambat bangun untuk hari sekolahnya yang pertama. Dia bersiap-siap sambil mencukur jenggotnya kemudian bergegas ke sekolah. Kepala sekolah menyambutnya, bertanya apakah dia siap bertemu dengan teman sekelasnya. Kemudian dia diperkenalkan kepada gurunya, Bu Marquez dan teman sekelasnya. Mereka memandang Jack dengan aneh karena dia tampak seperti ayah mereka. Untuk memecah keheningan, Bu Marquez mengundang murid yang lain untuk bertanya kepada Jack, tetapi semua malu. Jadi Bu Marquez yang bertanya, berapakah tanggal lahirmu Jack? Tetapi teman sekelasnya mengejeknya dia lahir 100 tahun lalu. Kemudian Bu Marquez menyuruh dia duduk di belakang, tetapi kursinya tidak kuat menahan bebannya. Di waktu istirahat, tidak ada yang mau berteman dengan Jack karena mereka masih aneh melihatnya. Beberapa anak yang mengganggunya juga ada di sekolah itu, dan mereka masih menyimpan mata berlendir yang Jack lempar. Lalu saingan dari grup anak tersebut menantang mereka bermain basket. Ketika bola basket terjatuh di dekat Jack, mereka tidak mau mengambilnya karena takut penyakit Jack dapat menulari mereka. Di rumah Jack sedang bermain di dalam box. Karen membujuknya dengan puding coklat, tetapi dia masih merasa sedih. Untuk menghibur dirinya, ayahnya mengajak dia untuk bersepeda. Sambil mengajarinya, dia menasihatinya bahwa dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri di sekolah. Dia juga menawarkan untuk memasang ring basket di rumahnya. Keesokan harinya, Louis mengajak Jack bermain basket melawan grup saingan mereka. Dia meminta Jack berdiri di dekat ring untuk menahan musuh mencetak skor, tetapi dia hanya mengangkat tangannya. Louis mengajarinya dan akhirnya dia berhasil merebut bola dari lawannya, tetapi kemudian memasukkan bola itu dirinya sendiri. Bu Marquez melihat Jack dari kejauhan sambil tertawa. Ketika pulang sekolah, Louis meminta tolong kepada Jack untuk berpura-pura menjadi kepala sekolah menghadapi ibunya, Dolores. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi ibunya mendatanginya menggunakan baju yang seksi, membuat Jack menjadi teralihkan. Dolores bertanya bagaimana Louis di sekolah, dan Jack mengatakan hal-hal yang baik kepada ibunya. Bahkan Dolores pun juga menggoda Jack dan mengajaknya untuk berkencan bersama. Ketika ibunya pergi, Louis berterima kasih Jack telah membantunya, dan mengajak dia untuk hangout bersama weekend ini. Dia juga berbagi makanannya, dan Jack pun dengan senang hati menerimanya. Weekend tiba dan Louis mengajak Jack ke rumah pohonnya. Tetapi teman-temannya tidak tahu dan tidak suka dengan kehadiran Jack. Tetapi Louis membelanya karena dia telah membantu Jack menghadapi ibunya. Jack juga membantu mereka mendapatkan majalah dewasa, yang mana mereka tidak bisa dapatkan dengan cara normal. Mereka pun bersama-sama melihat majalah dewasa, dan kemudian memasak makanan yang tidak tahu bagaimana rasanya. Tampaknya Jack pun menikmati waktu dengan teman-temannya yang baru. Suatu hari Jack membawa temannya, yang ternyata adalah guru privatnya. Mereka pun menerima Lawrence dan bersenang-senang bersama. Ketika mereka memasak untuk menyambut Lawrence, mendadak rumah pohon itu roboh karena tidak kuat menahan beban Jack dan Lawrence. Suatu hari mereka mendapat tugas untuk memikirkan masa depan mereka.
Salah satu temannya berkata kalau dia mau menikah umur 28 tahun. Jack kemudian menghitung di kertas, dan ketika temannya berumur 28 tahun, dia berumur 112 tahun. Setelah kelas, Jack mengajak gurunya menemaninya ke pesta dansa, karena akan aneh untuk mengajak teman sekelasnya karena fisiknya. Mendadak Jack melakukan serangan fajar dan mencium gurunya. Untung saja Jack masih anak-anak, jadi gurunya pun menolaknya. Jack kemudian sakit hati dan keluar dari kelas, dan mendadak dadanya sakit dan dia jatuh dari tangga. Louis ada di sana dan meminta bantuan. Di rumah sakit, dokter berkata kalau tubuhnya kecapean karena fisik Jack yang bertumbuh terlalu cepat. Ibunya kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Jack dari sekolah agar mereka dapat memantau kesehatan Jack, tetapi Jack tidak mau meninggalkan kehidupannya di sekolah. Malam harinya dia pergi ke klub malam, seperti yang Dolores pernah sebutkan. Di sana dia tampak asing dan canggung, kemudian ada seorang pria yang mendekatinya. Dia memberikan Jack minuman, dan mereka berdua menjadi akrab. Kemudian Dolores tiba dan Jack menghampirinya. Dia berdansa dengannya sambil menirukan orang lain, dan Dolores pun menyukainya. Lalu mereka berciuman. Jack menghentikannya karena Dolores adalah ibunya Louis, tetapi Dolores berkata tidak apa-apa dan mereka lanjut berciuman. Tetapi Jack tetap menghentikannya, dan menyenggol gelas hingga membuat keributan. Seorang pria marah-marah kepada Jack dan Jack membalasnya dengan ejekan anak SD. Pria itu tertawa mendengar ejekan itu, kemudian menonjoknya. Jack ditahan di penjara, dan tidak lama kemudian Dolores berhasil membebaskannya dan membawanya pulang ke rumahnya. Dia memperhatikan mata Jack, dan menyadari kalau Jack masih kecil, sama seperti Louis. 2 minggu kemudian, Louis menunggu teman-temannya di depan rumah Jack. Jack belum keluar kamar selama 2 minggu dan mereka mengkhawatirkannya. Lawrence memohon kepada Karen untuk memperbolehkan Jack sekolah lagi, tetapi dia khawatir akan kesehatannya. Lawrence masih menjadi guru privatnya, tetapi Jack sudah malas untuk belajar, karena toh dia juga akan mati dengan cepat. Lawrence menasihati Jack, kalau dia sama seperti komet yang pergi dengan cepat, tetapi kehadirannya adalah sesuatu yang spesial. Jack berkata dia hanya ingin menjadi manusia biasa saja, tetapi Lawrence berkata kalau dia tidak akan menjadi orang biasa, karena dia spektakular. Sementara itu, Louis mencari cara untuk mengajak Jack keluar dari rumahnya. Tetapi Jack terlampau depresi dan tidak mau keluar. Teman-temannya bermain-main di depan rumahnya, tetapi Jack menyadari hidupnya sangat singkat dan memutuskan untuk tidur saja. Hingga suatu hari, Jack merapikan dirinya dan mau pergi ke sekolah. Kali ini Karen pun mengizinkannya. Di sekolah, Louis sedang membacakan apa yang dia mau lakukan di masa depan. Dia menyimpan tugas ini untuk Jack, di mana meskipun fisiknya tidak biasa tetapi dia baik hati dan selalu gembira. Di saat yang sama, Jack pun tiba di depan kelas. Teman-temannya yang lain bahagia melihat Jack, dan Jack pun juga terharu mendengarkan presentasi Louis hingga selesai. 7 tahun kemudian, mereka sedang merayakan kelulusan mereka dari bangku kuliah. Keluarga Jack tiba bersama keluarganya, dan ada anak kecil perempuan di sana. Sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya, Jack diberi kesempatan untuk memberikan pidato. Dia berpesan kepada mereka untuk tidak melihat masa lalu maupun mengkhawatirkan masa depan, tetapi hidupnya di masa sekarang. Jack melanjutkan petualangan hidupnya dengan Louis dan teman-temannya, menyambut dunia yang baru. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.